Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Romdoni. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 12 tentang perulangan for dalam Python. Sederhananya perulangan for pada Python adalah cara untuk menjalankan perintah berkali-kali tanpa harus menulis kodenya berkali-kali gitu tuh. Jadi perulangan atau loop ini jadi dengan for kita bisa membuat program menjadi lebih singkat dan praktis. Nah, di set 2 ini, di modul ini kita belajar cara menggunakan for dengan benar, terutama dengan range, list, tuple, dan enumerate. Kita juga belajar untuk membuat perulangan di dalam perulangan atau nested for, menggunakan akumulator untuk menghitung data dan memahami error yang muncul saat membuat program. Nah, terus hasil 3 di sini ada for dan range. Di hasil ini kita belajar menggunakan for bersama range. Range digunakan untuk membuat urutan angka yang akan dipakai dalam perulangan. Contohnya di sini ada range 5 menghasilkan angka 0 sampai 4. 5 di sini itu adalah sebagai batas akhir. Jadi output yang dihasilkan adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Dan di sini ada range 1,6. Hasilnya output yang dihasilkan adalah 1 sampai 5. Kenapa? Karena 1 di sini adalah start dan 6 adalah batas akhirnya. Jadi batas akhir tidak terhitung. Jadi hasil outputnya hanya 1, 2, 3, 4 dan 5. Sedangkan di range 0, 10 dan 2 menghasilkan output 0, 2, 4, 6 dan 8. Jadi 2 ini sebagai step, 10 sebagai akhir, sedangkan 0 itu adalah startnya gitu tuh. Jadi angka terakhir pada range tidak dihitung. Next ada list dan enumerate. Selanjutnya ada list. List bisa kita anggap sebagai tempat untuk menyimpan beberapa data. Contohnya ada list buah di sini, kayak apel, jeruk, mangga dan pisang. Dengan for kita bisa mengambil data tersebut satu persatu secara otomatis. Kemudian ada enumerate. Ini digunakan kalau kita ingin mendapatkan nomor atau indeks sekaligus datanya. Contohnya, kita bisa menampilkan nomor mahasiswa sekaligus nama mahasiswanya. Jadi nomor sama nama mahasiswanya bisa sekaligus kita tampilkan. Terus selanjutnya di sini ada nested for. Nested for adalah for yang berada di dalam for. Jadi singkatnya pengulangan dalam pengulangan. For pertama mengatur jumlah baris, sedangkan for kedua mengatur jumlah bintang pada setiap baris. Bisa kita lihat di sini hasil outputnya. Jadi semakin ke bawah jumlah bintangnya semakin banyak. Konsep sederhana, suatu perulangan mengatur baris dan perulangan di dalamnya mengatur isi setiap barisnya. Jadi next ada akumulator. Selanjutnya kita belajar akumulator. Akumulator adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan selama perulangan. Contohnya, kita punya beberapa nilai mahasiswa. Kita bisa menggunakan total untuk menjumlahkan semua nilai dan count untuk menghitung jumlah datanya. Setelah itu, total bisa dibagi dengan jumlah data untuk mendapatkan rata-ratanya. Jadi akumulator membantu kita melakukan perhitungan secara bertahap. Nah, 7 nih, error. Kita mengenal error nih. Saat membuat program kita juga bisa menemukan error. Contohnya kayak syntax error, indication error, tipe error. Tipe error tuh karena tipe data yang digunakan tidak sesuai. Ada juga nih logic error, programnya tetap berjalan tapi hasilnya salah. Jadi kita harus mengecek bukan hanya apakah program ini berjalan, tetapi juga apakah hasilnya sudah benar. Nah, jadi yang terakhir nih kesimpulan. Jadi pada modul 12 kita sudah belajar tentang perulangan for, penggunaan range, perulangan pada list, enumerate, nested for, dan akumulator. Kita juga belajar mengenali error yang bisa terjadi dalam program. Nah, dengan memahami perulangan, kita bisa membuat program yang lebih sederhana dan tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali. Sekian penjelasan saya tentang modul 12. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.